Pemberantasan Korupsi, Menpan RB, Menkumham, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sementara 24 pegawai lainnya akan dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara untuk menuju jenjang ASN. Kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Meski telah dipecat, 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih bisa bertugas hingga November mendatang. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Menanggapi pemecatan ini, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebutkan, putusan ini bukan hanya melawan hukum, namun juga melawan instruksi Presiden. Nama pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASN. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Di sisi lain, KPK menegaskan polemik pegawai KPK ini tidak akan mengganggu penanganan perkara yang tengah berjalan. Jadi semua pejabat hilir mudik berganti, penyidik berganti, semuanya akan bisa running dengan baik, gitu. Ya, jadi tidak tergantung harus ada ini, harus ada ini, harus ini. Tidak seperti itu. Nanti bahaya dong. Nanti kalau orangnya mati tergantung pada dia kan nggak bisa. Tapi kenyataannya dalam setiap menyidik perkara itu ada tim, ada satgas. Dan satgas itu tidak satu orang. Ya. Satgas sekarang itu rata-rata di penyidikan bisa 8 sampai 10 orang. Jadi kalau 2 berhalangan dan lain-lain masih bisa dilanjutkan oleh 5 yang lain. Kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara malam ini. Tema kita pada malam hari ini adalah pertaruhan KPK, dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang Saud, ini masih mengenai kisruh KPK ini. Setelah Undang-Undang KPK disahkan, pegawai KPK ini dialihkan statusnya menjadi ASN. Sebelumnya ada 75, namun sudah mengerucut 51 orang yang tidak diloloskan atas tes wawasan kebangsaan kemarin. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ini persoalan kita ini kelihatan sudah mulai kemana-mana ya. Padahal persoalan utamanya itu sebenarnya adalah persoalan utama yang muncul di publik itu kan seolah 75 orang ini tidak memiliki wawasan kebangsaan. Sedangkan itu sudah terbukti, mereka belasan tahun bekerja di sana. Dan dari awal kan ketika kasus ini mulai berseliweran kemana-mana, sayang saya sebagai bekas pimpinan kan tidak boleh menyebut mereka satu persatu namanya dan pekerjaannya. Tapi kan saya berulang-ulang bilang ke publik,
nggak ada isu-isu yang disebut sama isu-isu radikal segala macam itu nggak ada di KPK itu dari awal itu. Mulai dari bahas undang-undang KPK tahun 2019 kan itu udah disebut-sebut. Ya. Jadi ukuran Taliban itu apa, nggak jelas semuanya. Saya 4 tahun di sana kenal orang per orang. Tapi kan saya nggak bisa sebut satu persatu si A ini, namanya ini, kerjanya ini, sampai 75 orang itu. Kalau lah waktu itu bisa disebut, mungkin persoalannya nggak seperti sekarang ini. Sehingga kemudian mereka sekarang muncul ke publik, menyebut dirinya satu persatu, dan apa yang dia sudah kerjakan. Nah sekarang dengerin deh orang-orang yang sudah ngomong itu, berapa orang diantaranya 9 yang sudah ke PGI kemarin. Apa memang orang-orang itu pantas dicurigai gitu, dari sisi wawasan kebangsaannya? Jadi itu sebenarnya kan nggak boleh, itu penyidik sudah membuka dirinya. Tapi mereka harus membuka dirinya juga ke publik, karena mereka dizolimi gitu. Dia harus membuka dirinya, which is itu yang dari awal tuh saya membuka satu persatu. Si A, si B, si C itu dicebutin biodatanya. Nah, jadi sekarang persoalannya sudah kemana-mana, dan intinya adalah kemudian ketika memang ini sudah dibawa eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai penanggung jawab utama dari KPK itu, jadi bertanggung jawab ke presiden. Kalau selama ini kan sebelumnya undang-undangnya bertanggung jawab ke publik. Jadi sekarang presidennya pun sudah nggak didengar, nggak dihargai juga, dengan memakai istilah-istilah warna merah dan sebagainya itu. Padahal sebenarnya kalau intinya adalah kita memang mencari orang yang betul-betul kompeten, orang-orang betul-betul memiliki portofolio yang sudah terbukti, seperti yang kita tahu di media saat ini, malah disebut sejumlah anggota yang radikal dan Taliban, padahal dia sebenarnya agamanya juga seperti kita ketahui, sehingga kemudian mereka pergi ke PGI, kemudian PGI-nya juga diserang-serang lagi. Kok PGI campur tangan? Ya enggak, PGI yang membela warganya dong. Ada warganya yang orang Medan bilang paten punya barang gitu ya, tahu-tahu dianggap tidak kompeten, dianggap tidak wawasan kebangsaan, di stabilo warna merah dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang wajar kalau semua orang membeli reaksi. Sementara saya gitu dulu, Mbak. Baik, selain Bang Saud Situmorang sudah terhubung via sambungan telepon salah satu dari 75 pegawai KPK yang bisa dikatakan non-job. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam Bu Amista, selamat malam Pak Saud. Baik, Bang Hotman, tanggapannya nih Bang, tapi sebelumnya saya mau bertanya, Bang Hotman ini termasuk ke-24 karyawan yang bisa dikatakan masih bisa dibina oleh KPK atau yang 51? Kita belum ada informasi tentang hal itu sampai dengan saat ini. Oh, berarti belum ada pengumumannya seperti itu ya Bang ya? Belum ada Bu Arlista. Lalu tanggapannya seperti apa Bang setelah mendapatkan informasi bahwa nama Abang salah satu dari 75 karyawan KPK ataupun pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Baik, kita sangat prihatin dengan situasi itu ya, memasukkan saya dan teman-teman yang lain ke dalam daftar 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kalau coba kita lihat sebenarnya peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021 itu, poinnya adalah sebenarnya adalah bagaimana kita mengukur kecintaan kita kepada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian digunakanlah alat yang namanya tes wawasan kebangsaan ini untuk mengukur kecintaan kita kepada 4 pilar berbangsa yang tadi. Dan menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita begitu sangat rumit menggunakan alat ukur tersebut terhadap pegawai KPK ini, padahal selama hampir ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun mereka bekerja di sini, mereka telah menunjukkan dedikasinya, mereka telah menunjukkan kinerjanya, dan bahkan di antara mereka itu sama sekali tidak ada yang melanggar kode etik. Padahal kalau kita melihat sebenarnya, undang-undang misalnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, para pejabat negara seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, anggota DPRD, ukuran kecintaan mereka terhadap empat pilar berbangsa tadi cukup dengan diukur dengan surat pernyataan saja. Nah, kenapa kita kok begitu getol sekali dan begitu sekali mengukur wawasan kebangsaan yang ada di KPK? Padahal kan misalnya di jabatan-jabatan di KPK itu tidaklah strategis jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi.
Ya. Jadi kami melihat bahwa ini adalah semacam suatu litsus yang diberikan kepada pegawai-pegawai KPK. Justru itu kami berpikir, ada apa di balik ini sebenarnya? Kok bisa sampai begitu rumitnya mengukur wawasan kebangsaan yang ada di KPK untuk pegawai KPK. Begitu Bu Arlista. Bang Hotman, yang menarik ini adalah dari pihak KPK sendiri sudah mengumumkan bahwa dari 75, 24 masih bisa dibina dan bisa bergabung kembali dengan KPK. Tapi dari Bang Hotman sendiri sebagai salah satu perwakilan dari 75 ini tidak mengetahui siapa saja yang ke-24 orang ini. Lantas tolak ukur dari 75 jadi 24, tanggapannya seperti apa? Apakah ada penilaian tersendiri yang mungkin miss ataupun lalai pada saat tes wawasan kebangsaan atau seperti apa? Nah itu juga menjadi pertanyaan buat kita. Kok bisa dalam tempo 2 minggu kriteria kecintaan dan ketaatan kepada 4 pilar berbangsa yang tadi kok bisa langsung berubah? Kita juga justru bertanya, ada apa di balik ini kok? Wawasan kebangsaan, kriteria kecintaan kepada tanah air, kriteria kecintaan kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, semacam seperti main-main gitu ya. Sedih juga kita melihat, padahal sejak kita masuk ke KPK ini, para pimpinan dan para atasan kita itu sangat menanamkan kepada kita apa tujuan kita berbangsa, apa tujuan kita bernegara. Dan mereka sangat menanamkan kita belum mencapai tujuan berbangsa dan bernegara itu karena korupsi. Itulah yang membuat kami berusaha sangat bekerja keras bagaimana korupsi ini bisa diberantas sehingga kita bisa mencapai tujuan berbangsa dan bernegara itu sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Begitu Bu, jadi sangat menyakitkan sekali buat kita, bahkan dengan pengumuman dari Pak pimpinan KPK dan Kepala BKN yang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh dibina lagi dan tidak bisa dididik lagi, itu sangat menyedihkan dan seperti menyematkan dan memeteraikan sesuatu di jidat kita itu, bahwa kita itu sangat anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat menyedihkan buat kami, Mbak. Baik. Tadi sudah dipaparkan. Sekarang kita ke Bang Saud. Bang Saud, tadi sudah dipaparkan oleh Bang Hotman bahwa dirinya ini merupakan salah satu pegawai yang justru tidak mengetahui apakah dia termasuk ke 24 yang dibina atau yang 51 orang. Lantas kalau misalkan dari sisi pimpinan sendiri, apakah memungkinkan merevisi seperti itu bisa dikatakan dari 75 lalu diciutkan dan diperbolehkan yang 24 ini oke, kita bina. Seperti apa sebenarnya untuk dari pimpinan sendiri pada saat menilai tes wawasan kebangsaan ini? Ya, saya hanya bisa melihat karena saya berada di luar sekarang ya. Jadi hanya bisa mengatakan begini. Dari awal memang prosesnya itu sudah sangat-sangat mencurigakan. Itu kelihatan dari angka 75 ke 55 itu kan kayak negosiasi. Iya. Jadi kayak kita ujian pakai hair segala macam zaman dulu terus dinaikin, terus ada yang apa harus ngikut ngulang semester berikutnya dan seterusnya gitu ya. Jadi maksud saya ini yang salah satu hal yang harus dikelirkan. Siapa yang bisa mengkelirkan proses ini dari awal? Mulai dari kalau kita hitung kronologisnya mulai dari disahkannya Undang-Undang 2019 itu kan ada proses itu. Dan ada yang missing link di situ prosesnya. Ada proses-proses yang sebenarnya tidak dilakukan oleh yang sebenarnya kompeten dan proses organisasi secara baik, peranan sekjen dan seterusnya. Jadi maksud saya proses-proses ini makanya dihentikan dulu untuk kemudian itu diklarifikasi lagi. Karena sudah jelas sekali lagi saya katakan kalau lihat dari individu-individu, orang per orang, portofolio mereka itu jelas tidak ada kekhawatiran tentang wawasan kebangsaan di situ. Mereka adalah orang-orang yang sudah prudent, orang-orang yang sudah terbukti karena di KPK itu sangat detail. Bahkan kalau Anda megang tumbler tangan kiri, tangan kanan megang HP, megang laptop, terus kaki Anda memencet lift, tombol lift di KPK, kamu bisa jadi masalah di KPK. Itu dipanggil. Sedemikian detailnya di KPK itu. Jadi sehingga mereka sudah lewat seleksi dari situ, dari proses-proses itu. Ketika mereka sudah lewat dari proses-proses itu, kemudian itu juga seperti yang dimuka di publik sekarang, portofolio mereka seperti apa. Nah sekarang publik bisa menilai
apa sebenarnya alasan yang paling objektif untuk kemudian menyingkirkan mereka dari sana? Berapa orang mengatakan di dalam, ataupun katakanlah beberapa pengamat mengatakan, toh masih ada orang yang lebih baik dari mereka. Ini bukan soal lebih baik atau tidak, ini mencari orang yang memang sudah kompeten di situ. Itu menjadi penting, sehingga kemudian kan larinya ke persoalan-persoalan HAM dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara diri kita paling Pancasilais, kita tidak melaksanakan sila-sila itu secara detail, ini kan bisa dibayangkan sebenarnya kelompok-kelompok orang seperti apa yang sedang melakukan pengerusakan di KPK sekarang ini. Bang Saud, ini sudah terlanjur basah seperti itu kan. Ini publik justru banyak yang menilai bahwa ada unsur kesengajaan adanya pelemahan dari KPK sendiri. Menurut Bang Saud, untuk pimpinan KPK saat ini, apakah mereka mungkin bisa dikatakan ada tekanan dari pihak-pihak lain atau seperti apa? Saya kan sudah bilang bahwa sebenarnya dari awal ketika undang-undang itu dibuat kan ada 26 butir poin yang melemahkan. Ada 26 butir poin itu masih relevan sampai hari ini. Ya. Karena ada banyak loophole, lobang-lobang yang bahkan Dewan Pengawas juga mengakui di dalam MNC dong. Ya. Sehingga saya katakan sekali lagi bahwa apa yang kita sebut sebagai adanya skenario besar untuk kemudian Indonesia terpuruk di dalam pemberantasan korupsi, saya katakan kembali udah patuhin saja apa yang disampaikan oleh Presiden. Kata-kata tidak merugikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi itu udah jelas, kembalikan ke sana dan kemudian segera mereka mulai bekerja. Jadi simpel kok sekarang ini, nggak ada keraguan tentang wawasan kebangsaan mereka. Segera saja bekerja agar Republik ini segera pulih, gitu Mbak. Baik, sudah diarahkan seperti itu yang untuk karyawan ini harus segera melakukan pekerjaannya ya, menuntaskan pekerjaannya. Kita kembali ke Bang Hotman. Bang Hotman, sudah diumumkan, lantas posisinya sekarang pegawai KPK non-job. Lantas pekerjaan Bang Hotman yang sebelum-sebelumnya ini terbengkalai atau dialihkan ke karyawan yang lainnya atau seperti apa? Bagaimana mekanismenya? Nah, kalau di tempat saya, waktu keluar SK 652 yang menyuruh kita untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kita kepada atasan, saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya kepada atasan, dan saya tiap hari datang dengan tanpa ada pekerjaan yang dilakukan. Nah, kemudian para teman-teman yang lain, yang 75 yang lain, juga menyerahkan kepada atasannya tugas dan tanggung jawabnya, walaupun sebenarnya tidak jelas juga bagaimana mekanismenya pada saat ditanya atasannya. Bagaimana proses penyerahannya, bagaimana berita acara penyerahannya, apa diperlukan. Nah, terus bagaimana misalnya tentang melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda kalau kita tidak ikut. Itu juga di tempat-tempat lain, di unit-unit yang lain, itu mekanismenya tidak jelas. Karena begini juga Mbak Arlista, kita terus terang belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Tiba-tiba ada pegawai dengan jumlah yang banyak disuruh untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan. Ya. Sebenarnya mekanisme ini boleh saja terjadi untuk orang-orang yang diduga melanggar kode etik. Sehingga dalam rangka pemeriksaannya diserahkan dulu tugas dan tanggung jawabnya kepada atasannya. Nah, kalau kita ini kan tidak melanggar apa-apa, tidak melanggar kode etik, tidak melanggar juga peraturan yang ada, tidak juga melanggar disiplin, hanya menggunakan asesmen yang diklaim oleh BKN didesain khusus untuk pegawai-pegawai senior seperti di KPK, hanya dengan menggunakan itu kita langsung dihukum, tidak bisa bekerja lagi, dan pada saat itu juga harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan. Menurut kami sih ini tidak dalam jalur yang benar ya, dan tidak berbasis kepada hukum. Begitu Ibu Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Bang Hotman Tambunan, pegawai KPK non-job, dan Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, sudah bergabung di Indonesia Bicara. Selamat malam. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.